Rumah Impian saat mengundang tamu atau orang spesial untuk makan bersama di rumah, pastinya mau dong ya meja makannya terlihat rapi dan cantik. Tanpa perlu menggunakan jasa perencana pesta, Anda juga bisa kok menata sendiri meja makan di rumah dengan gaya yang simple. Foto nih kalau aku lihat dari Instagram kamu nih kan fotonya lucu-lucu nih. Banyak banget pada waktu kamu lagi table setting ya. Pengen dong diajarin secara langsung nih. Oke, boleh. Jadi nih sebenarnya kalau lagi ada acara khusus, misalnya weekend, kumpul bareng Keluarga gitu ya. keluarga, ini settingannya mungkin untuk 2 orang dulu kali ya, kalau lagi 2 orang. special event. Biasanya aku mulainya dari placematnya dulu. Baru setelah ini biasanya tuh piringnya dulu sih. Piringnya dulu ya, yang menu yang gede dulu Besarnya ya. dulu, di bawah yang besar, oke. Biasanya aku juga suka ya tetap piringnya putih supaya nanti gampang mix and match-nya. Terus kemudian kalau ada special event mungkin menunya lebih dari 1, jadi sediain juga piring yang ukurannya lebih kecil dari piring main course tadi di sini. Nah, untuk variasi bisa juga kita tambahin napkins gitu. Oke. Nah, napkins ini juga sekarang kayaknya makin kesini tuh makin simple aja. Kalau dulu kan mungkin yang kayak perlu dilipat-lipat apa kayak bentuk Bikin khusus bebek. gitu. Kayak sekarang udah nggak applicable. Nah, untuk berikutnya cutleries. Ini sebenarnya menyesuaikan dengan menu makanan gitu ya. Cuman kalau untuk rumusan table setting, pokoknya segala sesuatu dimulai dari yang kita makan dulu itu adanya di pinggir. Oke. Jadi misalnya kayak ini tadi ada menu main course-nya. Let's say ini di dalam, untuk menu pembukanya baru misalnya pakai bisa makan sup atau misalkan salad. Garpu juga mungkin ada 2 jenis sih, ada Betul, yang ukurannya besar, yang kecil ada ya. yang kecil. Nah, untuk gampang ingetnya gitu aja, pokoknya yang kecil selalu di luar. Gelasnya, Gelas ini kayak gelas air putih ya. ya gelas air putih. Nah, ini juga bisa variasi sih sebenarnya. Yang penting kalau misalkan mau lebih dari 1 jenis minuman, mungkin kita bisa sediain 2 gelas supaya ada kayak air putih. Kita tahu gelas yang ini air putih, gelas yang ini untuk minuman lain supaya nggak kecampur aja. Mungkin sih. jus atau yang lain gitu ya. Nah, untuk pemanis aja, kalau aku senangnya itu bunga. Cuman kalau emang nggak terlalu suka bunga, mungkin bisa divariasiin lain. Misalnya pakai lilin, lilin untuk di meja makan. Kalau di sini mungkin bisa kayak sekalian user lalap. Again balik ke fungsional aja. Kalau aku sih senangnya pokoknya Fungsional ya. betul. Jadi nggak selain cantik, tapi kalau udah cantik kita nggak bisa pakai kan juga sayang. Cuma ya, gitu. betul. Tak hanya meja makannya saja dong yang bisa dibuat cantik, dapur pun harus selalu terlihat bersih dan sedap dipandang. Apalagi jika memiliki dapur terbuka yang menyatu dengan area meja makan dan ruang keluarga. Seperti dapur tuning ini nih. Meski ukurannya mungil dan belum dilengkapi kitchen set atau kabinet dapur, tapi dapur satu-satunya di rumah tuning ini tetap menarik dan tidak terkesan membosankan. Lagi-lagi, perintilan kecil dan imut selalu menghiasi setiap sudut rumah tuning. Alhasil, dapur ini pun tetap indah dengan berbagai aksesoris. Kalau aku perhatiin ya Tuningnya nih kayaknya kamu dari masing-masing ruangan nih, kayaknya banyak banget yang menggunakan aromaterapi nih, lilin aromaterapi ini kayaknya cocok deh buat yang orang sudah seharian kerja penat nyampe rumah kayaknya Iya, itu tenang gitu, relax gitu. that's the ini sih, the idea sih. Sebenarnya emang senang juga, nggak tahu dari dulu sudah kecil sih kayak pokoknya sesuatu yang wangi itu kayaknya bikin ada apa ya, mood lifting gitu kalau buat aku gitu. Cuman makin kesini makin macam-macam, jadi nggak hanya parfum, nggak hanya ini, ada pengharum ruangan, ada yang pakai diffuser kayak misalnya di belakang sini, ada juga lilin. Nah sebenarnya pengennya sih ada ambience di setiap ruangan sih, jadi supaya setiap masuk tuh nanti akan ada kayak feeling tertentu sesuai dengan aromaterapinya. Nih tuh nih kalau aku tadi pas pertama kali masuk ke rumah kamu nih, aku tuh kayak ngerasanya tuh nggak di Indonesia, kayak di luar negeri apa di mana gitu, Gitu ya. Dan sebenarnya kalau aku perhatiin ya, sahabat rumah impian, rumahnya Tuning ini kan nggak begitu luas ya, tapi ngerasanya tuh kayak lapang, terus juga homey aja gitu. Apa rahasianya sih? Sebenarnya ini sebenarnya salah satu cara untuk mengakomodir dengan luas
area yang ada, kita sengaja untuk selalu nggak menuhin di setiap sudut rumahnya supaya tetap ada space untuk bergerak. Itu satu, jadi kelihatannya lebih lapang. Kalau untuk gaya desain, kita pengennya itu pas ngisi tuh pokoknya dibuat se-cozy dan senyaman mungkin gitu, karena emang kita sama-sama suka menghabiskan waktu di rumah. Nah, untuk desain sih sebenarnya mungkin ini ada efek dari kayak pemilihan warna juga kali ya, tetap kayak akan ada yang light sedikit seperti abu-abu, kemudian juga ada aksen putihnya lagi di karpetnya, atau aksen kayu tuh juga sebenarnya lebih bikin rumah lebih light. Kita pengennya sesuatu itu lebih simple gitu, jadi mungkin mungkin bisa lebih ke arah klasik minimalis gitu, cuman kita pengen tetap ada kayak sedikit twist juga, kayak misalnya kita sama-sama heritage-nya background itu orang Jawa, jadi tetap ada kayak detail unsur kaca misalnya, nanti ada yang lebih sedikit nuansa ukirannya gitu. Mungkin tetap ada satu itu oke, tapi mungkin biar nggak terlalu berat, sisanya tetap furniture-nya yang light. Oh, gitu. oke, jadi mungkin ada satu yang menonjol, sisanya Ya. itu semuanya adalah yang netral, yang light Betul, gitu ya. betul. Meski ukuran rumah tak begitu luas, namun Tuning tetap memperhatikan keberadaan ruang terbuka di rumahnya. Tepatnya di samping living room lantai 1, dan ada pula di area lantai 2 yang bersebelahan dengan area santai. Kehadiran ruang terbuka ini sangat membantu penerangan alami dan sirkulasi udara dalam rumah. Dengan sentuhan dekorasi cantik ala Tuning, ruang terbuka ini pun disulap juga menjadi tempat nongkrong yang asik.